Tapi kalau di hadis sebenarnya ada secara zohir juga nggak Ustaz disebut begitu? Kayak misalnya Disebut akan kan suatu masa orang-orang oh, menghalalkan musik. itu aja hadisnya yang paling tenar untuk musik. Ya, ada yang lain. Dikurang kencang malah. Ya paling maksud saya setenar-tenarnya Ya, itu kan nggak disebut mengharamkan musik begitu ya kan? Nggak sampai seperti itu ya hadisnya ya. bukan. Mereka pakai kiasan, Pak. Pakai Hmm. kiasan. Yang dimaksud itu, yang dimaksud kalimat itu adalah musik. Padahal belum tentu kiasan, Pak. Ada. Ya, wajar. Manis. Ini sangat tidak etis orang mendukung atau tidak salah paham. Iya. Berarti kalau boleh saya komentar itu berarti Ustadz kalau di musik itu kan tidak ada hukum bakunya di Al-Quran. Bahkan tadi dari hadis aja nggak terlalu keras gitu hukumannya begitu. Hanya menghalalkan Ya. musik gitu. Berarti kalau boleh saya simpulkan boleh nggak musik itu boleh tapi jangan melalaikan begitu Ustadz ya. Jangan apa namanya melupakan Baik. waktu sholat atau terlalu banyak bermusik akhirnya dia lupa belajar, ngafalin Al-Quran, ngafalin hadis begitu ya Ustaz. Begitu juga main musik begitu. Gimana? Berarti yang nggak boleh apanya, Pak? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Waman wala ila yaumil qiyamah wala haula quwwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin rabbis samawati wal ard. Tuhan kita yakni Allah, segala puji bagi Allah yang telah menguasai seluruh langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa selalu memberikan kita kenikmatan iman, Islam, panjang umur, sehat walafiat, sehat dalam beribadah, dalam talib ilmi, sedang memiliki saudara seiman, nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salam salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Sayyidina wa Habibina wa Nabiyina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwanu fillah, jazakumullah wa iyyakum. Kita bertemu lagi di channel Melindungi Mengaji dan bekerja sama dengan kajian hadis online yaitu KH Official, dan masih di kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekarang masuk nomor hadis ke-263 babul masjid, yakni bab tentang masjid. Tamam, kajian kali ini masih dipandu oleh gurunda kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Habibullah. Alhamdulillah beliau berada di antara kita dan semoga beliau diberi kesehatan, diberi kekuatan, kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan dan dijawab pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwan fillah selaku penuntut ilmu, dan wabil khusus anak fakir. Tanpa berpanjang kata, untuk gurunda waktu dan tempat Al-Ustadz Ali, tafadhol maskurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya, Pak? Kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati
أعمالنا من يهده الله له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله عليكم رقيب اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Apabila telah dibuka kita belum maromnya babul masaj, betul ya? Babul masaj. Betul Ustaz. Nah. Halo? Nah Ustaz, betul. Ya Ustaz, lanjut Ustaz. Betul, babul masjid. Lanjut. Hadis pertama dalam bab ini atau hadis ke-263 Babul Marom ya. Nah. Kan Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah memberinya sholat dia telah berkata, Amara Rasulullah telah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bina'il masajid ya dengan untuk membangun masjid. Maksud di kampung ya, atau tempat yang ada penduduknya. Ya, wa'an tunazofa. Nadofa itu merapikan, ya, membersihkan, merapikan atau membersihkan ya. Ya, buat tayyib. Tayyib itu mempermudah, mengharumkan, mewangikan dan lain sebagainya. Kalau Ahmad dikeluarkan hadis tersebut oleh Imam Ahmad, wa Abu Daud, wa Tirmidzi, wa Sahihah Al-Bukhari. Dan disahihkan kemursalan bagi Tirmidzi ya, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi mereka mengisahkan bahwa hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang terputusnya di sahabat ya, dari tabi'in langsung ke Nabi. Tapi matan hadis ini bagus diterima bahwa dengan hadis yang lain kita dilarang untuk mengotori masjid. Dalam kaidah fikih, kaidah berkata anak larang atau al-asl nahi adalah an-nahyu an-sayyi. Larangan pada sesuatu, nahi an-nahyu an-sayyi. Larangan dari sesuatu. Al-amru ini adalah perintah bagi larangan. Adalah perintah bagi larangan. Hadis ini secara sanad tahu itu, tetapi masalahnya kepakai. Karena dalam konteks lain tadi disebutkan bahwa Nabi dilarang untuk mengotori masjid. Karena ada hadis lagi yang lain, barang siapa yang mengotori masjid, maka aparatnya adalah warga yang mengotorinya, aparatnya membersihkan. Kita dilarang mengotori masjid bukan kaidah. Dilarang suatu pemadengan perintah bagi lawannya. Dilarang duduk, ya berdiri. Dilarang makan, minum. Ya, kita diperintahkan beriman, maka dilarang kufur. Ya, an-nahyu an-sayyin
al-amru biddihi. Larangan pada sesuatu adalah perintah bagi lawan. Atau kaidah sebaliknya al-amru an-sayyin al-amru perintah an-sayyin dari sesuatu, ya, an-nahyu biddihi adalah larangan dari perbuatan. Paham kira-kira Pak? Ya. Nah, paham. Ya. Maka walaupun hadis secara sangat murtad, tapi masanya terpakai, ya, masanya hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatallallahu al-yahud, Allah telah membinasakan, ya, orang-orang Yahudi, kaum Yahudi, ya. Kenapa? Tahalu, mereka menjadikan kubur anbiya'ihim, nabi-nabi mereka masajid, ya, sebagai masjid. Ya, muttafaqun alaihi, hadis sahih Muslim. Wajah dan Muslim ditambah oleh Muslim wan Nasoro dan Nasrani juga. Yang maksudnya Yahudi dan Nasrani mereka sama, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai masjid. Walahuma, dan bagi keduanya kita biarkan sama. Belajar. Walahuma min hadis Aisyah, dari jalur Aisyah. Kalau tadi Abu Hurairah, karena dari jalur Aisyah, kamu adalah mereka, ya, tidak mata izin mengobati soleh. Apabila telah mati orang-orang soleh di antara mereka, di kalangan mereka Yahudi dan Nasrani, orang-orang soleh mereka, ya, banu ala kuburihi, mereka membangunkan, ya, punya masa tidak masjid, ya. Jadi orang-orang soleh, mereka, mereka mati, jadi kubur, lalu di atasnya begitu ngomong. Ya, ini ada sebuah pelajaran yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kita diperintahkan mengikuti perintah mereka, cara mereka, kebiasaan mereka dalam beragama dan sebagainya. Kalau ada orang mati, orang-orang soleh yang telah mereka dikumpulkan di atas juga masjid. Ya, kita jangan sampai mengikuti mereka. Banyak ulama-ulama kita sekarang ini yang sudah mati, katakan di bawah masjid dibangun, ya, seperti dimuliakan gitu kan. Itu dibangun masjid. Bahkan kita jarang pada meminta kepada kuburan tersebut. Ya, pelajaran yang pertama, kita jangan seperti mereka. Ya, jangan mendirikan kuburan di dalam masjid. Kalau mau dibuat karangan sendiri, ya, pasti tidak apa-apa, tapi beda halaman, ya, dibatasi dengan jangan ada masjid, jangan sampai ada kuburan di dalam masjid. Itu pelajaran pertama yang bisa kita ambil. Jadi kan jelas tidak apa-apa ini. Jelas. Ya, ada pelajaran kedua. Halo. Saya sih jelas sih Ustaz, tapi kadang kalau kita pergi ke daerah-daerah ada pelajaran yang saya ikutin, pelajaran kedua yang kita ambil ada. Kenapa? Saya jelas sih Ustaz, cuman terkadang kalau kita sekarang habisnya. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, yang suatu bilang kebiasaan orang-orang Yahudi, orang Nasrani kepada nabi mereka di mana? Gimana Ustaz? Betul tidak bahwa nabi-nabi banyak para nabi yang mereka bunuh? Oh, banyak. Betul tidak bahwa orang
nabi, betul atau tidak? Betul ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, nabi-nabi di surat Yasin. Betul ya. Iya. Ya, kurang lebih ratusan banyak nabi yang dibunuh oleh mereka. Nah. Kurang lebih ratusan nabi yang banyak dibunuh mereka. Itu masa ada kemarin. Dalam hadis ini disebutkan bahwa mereka menjadikan kuburan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Iya. Ya, ini kan muslim membohori kan. Nah, kenyataannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani banyak membunuh para nabi. Iya. Tadi sampai para Yahudi Nasrani membunuh para nabi-nabinya, tapi dibuatkan masjid di kuburan para nabi-nabinya. Baik, saya nanya sekarang. Ya, betul kan mereka membunuh para nabi-nabi mereka? Ya, berita dari Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh. Nasrani membunuh banyak para nabi. Ya, banyak. Di surat Yasin disebut. Betul. Nabi Isa pun disalib. Kenapa dibunuh, Pak? Kenapa ya? Karena membawa kebenaran kali ya. Baik, saya kasih ilustrasi. Kalau ada sisa membunuh si B, sisa membunuh si B, kemungkinan karena suka atau karena benci? Karena benci. Baik, karena benci nggak mungkin suka dibunuh kan? Iya. Karena benci. Kalau benci, lalu si A bisa membunuh si B. Bencinya benci sangat mendalam atau benci biasa? Benci sekali tuh biasanya, Ustaz. Benci sekali. Orang membunuh seorang, lantaran bencinya udah mendarah daging, dendam, kesumat atau biasa? Udah mendarah daging, Ustaz. Udah benci sekali. Nah, kalau kita bisa membunuh si B lantaran benci yang sangat luar biasa, pertanyaan pada saat si B mati dikubur baik-baik, apa dilempar ke sungai, ke laut? Iya, pasti dilempar ke laut ya, dipotong-potong, dimutilasi ya, disalib ya kan? Mungkin nggak dikubur dengan cara rapi? Nggak mungkin, apalagi dibuatin masjid ya. Betul ya? Iya. Nah, makanya kita harus setiap makna yang ada terkait dalam hati. Gak mungkin mereka yang membunuh para nabi-nabi mereka kuburin, mereka sampai jadi masjid. Iya. Mereka muliakan, gitu kan? Iya. Ini pelajaran kedua yang kita ambil bahwa beda dengan Nabi Muhammad SAW. Kita orang Muslim, Nabi kita nggak bisa bunuh. Kita sayang Nabi kita. Nabi kita hormati. Nabi kita hormati. Ya tujuannya kenapa? Tujuannya nanti akan berkembang luar biasa nanti bahwa tidak boleh itu ada kuburan dalam masjid. Awalnya kuburan di luar Mekah akan apabila dicelakan akan banyak yang ada penggusuran. Nanti kalau ada protes itu bagaimana dengan kuburan Nabi Muhammad? Kalau saya lakukan karena kan ada di dalam masjid. Yeah. Sangat tujuan agar kuburan Nabi Muhammad dibongkar nanti untuk menghilangkan kesalahan. Ya banyak sekali sekarang situs-situs Islam yang hilang di sana. Maka beda dengan Nabi Muhammad SAW, kuburannya memang dari situ dekat. Memang seperti kita sekarang aja. Jadi intinya bukan menyumbang kuburan, kita nggak boleh menjadikan kuburan sebagai tujuan ibadah. Ya, nggak boleh menghadap langsung meminta kepada kuburan, nggak boleh. Itu yang penting. Ya, percuma saja kalau kita sholat katakan tidak menghadap kubur, tidak ada kuburan dalam masjid, tapi tetap mintanya kepada Allah. Kan percuma saja kan? Jadi
cara kita beribadah, luruskan niatnya, benarkan cara beribadah. Kira-kira yang dipahami Pak? Bisa, insya Allah. Kita lanjut. Lanjut Ustaz. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah mengutus satu pasukan. Thailand itu pasukannya yang berkuda. Faja'at, lalu datang di Rodri dengan seorang tawanan. Para batu bisa dia dimin tawarin mas. Lalu tawanan tersebut tingkat di salah satu tiang di masjid. Ya, al-hadi mutafakun alaih, pada kata-kata hadis berarti panjang. Ya, jadi poinnya ini apa? Yang ditawar di salah satu masjid itu orang muslim atau orang kafir? Orang kafir. Orang kafir. Ditawar di dalam masjid atau di luar masjid? Di luar masjid. Dalam masjid, karena yang muslim di dalam menopang masjid kan. Ya, maka maksud tadi ini orang kafir boleh masuk ke dalam masjid, boleh. Berdiam lama pun boleh. Ya, boleh. Ya, mudah-mudahan dengan adanya banyak orang kafir masuk ke dalam masjid, seperti yang terjadi di Jerman. Banyak orang yang mendapat kekalahan terhadap Islam, banyak orang-orang yang masuk Islam. Ya, boleh orang kafir masuk. Ya, jangan seperti teman-teman coba kita yang sama muslim aja kalau masuk ke masjid ini pen. Iya Ustaz. Kenapa begitu ya Ustaz ya? Iya, ini orang-orang boleh masuk masjid. Dan kita orang muslim, saudara muslim masuk ke masjid. Ya, jadi dia nanti pen. Ya, nggak boleh. Menyimpang, ya. Ada yang menyimpang. Namanya banyak, buat nama. Banyak tukang buat nama. Pada prinsip sama, mereka menganggap orang-orang di luar kelompoknya haji. Nikah, kalau belum nikah pada kelompok mereka, dianggap nikah tidak sah. Jadi mereka nikah dua kali, Pak. Agama menurut ajaran mereka dan nikah secara pemerintah. Antum sama istri ini nikah kan di KUA kan, ada rukun-rukunnya kan. Iya. Tapi kalau dia ini dianggap belum nikah. Tidak sah nikahnya. Ya, bahaya. Baik, kita lanjut ya. Wa anhu masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Umar, bahwa Umar radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya, lewat, ya, dia di Hasan, melewati Hasan, Hasan itu di Nabi, anak Ali bin Abi Thalib, ya, dia apa? Yunus itu sedang bernasib itu bersyair di dalam masjid, di dalam masjid. Bersyair di dalam masjid. Falahato ilahi. Umar memandangnya dengan cara memandang apa ya? Pandang sini, ya, mengisikan matanya. Memandang dengan pandangan tidak suka. Fakola, lalu dia berkata kepada Umar, dapat apa berkata kepada Umar, untuk aku pernah untidufi bernasib atau bersair dalam masjid pada itu dalam pada masjid. Wafi dan pada saat aku bersair bernasib, ya man huwa khairun minka, ada orang yang lebih baik dari engkau. Siapa? Rasulullah. Muntafakun al-Nabi. Maksudnya pada saat Hasan bersakit di ada Rasul di situ, Rasulullah nggak pernah memimpikan matanya memandang seperti
kau menangis seperti ini? Apakah kau lebih baik daripada Rasulullah? Maksud begitu. Rasul aja nggak segitunya, bro. Artinya, boleh nggak bersyair, bernasib dalam musik? Saya nggak bicara hukum musiknya. Iya. Betul teman musik boleh nggak? Hukum musik nggak boleh. Nasib kan lagu itu. Iya, lagu. Ini Di sini musik di dalam masjid lah. di dalam masjid, iya. Kalau nggak boleh di dalam musik nggak boleh. Iya. Gimana tuh sih? Itu berdasarkan hukum yang melarang musik ya, apa melarang lagu ya? Ya, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh waktu sholat, waktu orang lagi baca Quran. Ya, boleh. Tapi sekarang apalagi zaman sekarang masih modern. Artinya ada aula, ada tempat sholat. Bedain mana tempat sholat, mana tempat itu kita di hiburan dan lain sebagainya. Jadi kalau mau nikahan itu di aula, yang bernasib di aula dan berfaedah di aula, jangan di dan seniman. Ya, bedakan. Jelas Pak? Jelas. Beda yang pernah mendapat sama ini ya. Kenapa Ustaz? Halo, kenapa Ustaz? Berbeda dengan yang berbeda dengan yang pernah. Berbeda dengan yang pernah mendapat selama ini. Iya. Tapi itu syair aja Ustaz ya, syair, nasyid gitu kan. Kalau musik kan memang nggak boleh ya. Iya, musik itu nggak boleh dari mana? Gimana tuh? Dalil secara terang musik atau alat musik? Iya, musik atau alat musik. Ya, mana dalilnya? Alat musik ya Ustaz ya? Ya, mana dalilnya? Jadi, akan datang suatu masa orang-orang akan mengalahkan musik. Itu kan yang disebutkan dalilnya kan? Iya. Akan datang suatu masa orang-orang akan mengalahkan musik. Berarti dengan hadis ini, ya sebelum kita lihat hadisnya, lihat Quran dulu. Ada nggak larangan? Kalau misalnya musik itu haram, tentunya larangan ini bermutlak. Iya, betul. Sudah dijelaskan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Iya, kalau haram dijelaskan haram ya. Betul. Kalau musiknya ada ya Ustaz. Tapi haram kan? Mutlak haram. Allah secara tegas mengarang bagi teksnya haram bagi telah diharamkan al-zikir. Artinya apa? Allah mengikir dari bagi cara disebutkan nama lain. Betul. Johir. Keterangannya johir ya. Berarti ya berarti. Mungkin bahasa tiap-tiap daerah tetap beda-beda. Ya. Tapi ini orang yang sama. Maka setelah dilarang babi ya haram. Tidak ada multitafsir. Jelas ya? Iya. Pada saat hukumnya jelas, maka umat itu nggak bingung. Iya, betul. Oh haram jelas, tinggalkan yang jelas haram macam-macam sejak Pak. Kenapa Ustaz? Ya. Artinya pada saat ada larangan, apabila larangan sudah jelas, umat tidak ragu Pak meninggalkan. Betul. Makanya larangan yang sifatnya haram harus jelas. Betul. Karena ada konsekuensi hukum di baliknya. Jelas kan? Jelas. Omar haram nggak? Haram. Kenapa kalau Omar haram? Itu kan ada di Al-Quran Ustaz. Jelas kan? Jelas. Ada yang bisa membantah Omar itu haram? Nggak bisa. Udah johir jelas itu tulisannya. Nah sekarang musik
Hiburan ada. Hiburan ada masih. Maksudnya ada yang Hiburan. oh di Quran. Di Hiburan ada Quran nggak? sepanjang pengetahuan saya nggak ada ya. Yang jelas gitu disebut musik itu haram gitu. Ya. Ya. Musik itu ada di hadis, bukan di Quran. Oh, oke. Nah, sama seperti larangan memakan binatang yang bertaring berbisa aja, karena di hadis, bukan di Quran. Iya, iya. Ada di hadis. Nah, kalau misalnya musik, saya mau tanya, ada yang mengharamkan? Kalau ulamanya mungkin ada kali mengharamkan musik. Ada yang mengkafir haram? Ada yang Ada yang menganggap. makruh atau mubah? Iya, ada yang bilang haram, ada yang mubah, ada makruh. Kok berani ya mereka Iya. mengatakan musik yang mengatakan Iya. tidak haram? Kok berani ya mereka mengatakan musik tidak haram? Iya, iya. Makruh atau mubah? Kok berani ya? Tapi kalau misalnya pada babi nggak berani. Kenapa Pak? Nah, karena kalau babi udah jelas Babi dari nggak berani. Al-Quran. Nah, babi tidak jelas, musik tidak jelas ya. Musik belum jelas berarti di Al-Quran nggak ada. Lalu atas ketidakjelasan dihukum musik, lalu pelakunya dihukum atas ketidakjelasannya. Iya, seharusnya enggak dong ya. Kan tidak logis dari ini. Iya, nggak logis. Orang dihukum atas ketidaksalahan, dia mendapat salah dihukum. Ya, beda pada saat saya katakan makan babi gitu kan. Kalau biasa, saya makan, kalau saya dihukum atas anggaran, saya mengakui ya kesalahan saya. Iya, mengaku kesalahannya. Karena saya melakukan kesalahan. Jelas. Itulah hukum itu apa ya, al-badi, ala itu bayin, buat ahli bayin. Alat itu haram itu jelas. Kalau nggak jelas, maka bukan halal, bukan haram. Oke. Sesederhana itu tidak logis ya? Ilmiah tidak. Logis. Ilmiah. Sesederhana itu. Kalau haram pasti jelas. Kalau halal pasti jelas. Kalau tidak jelas berarti bukan halal, bukan haram. Ya. Iya. Maka kita sudah sepakat mengatakan musik itu haram. Tapi memang mendekati ke sana. Ya, mendekati ke sana. Ya, jelas Pak. Tapi kalau di hadis sebenarnya ada secara zohir juga nggak Ustaz disebut begitu? Kayak misalnya disebut kan suatu masa orang-orang menghalalkan musik. Itu aja hadisnya yang paling tenar untuk musik. Ya, tidak yang lain. Di Quran sama lah. Ya paling maksud saya setenar-tenarnya itu kan nggak disebut mengharamkan musik begitu ya kan? Nggak sampai seperti itu ya hadisnya ya? Bukan. Mereka pakai kiasan Pak. Kiasan. Yang dimaksud itu, yang dimaksud kalimat itu adalah musik. Padahal belum tentu kiasan Pak. Aja. Ya, wajar. Manis. Ini sangat tidak skeptis orang dulu atau tidak salah paham. Iya. Berarti kalau boleh saya komentar itu berarti Ustadz kalau di musik itu kan tidak ada hukum bakunya di Al-Quran. Bahkan tadi dari hadis aja nggak terlalu keras gitu hukumannya begitu. Hanya menghalalkan musik gitu. Berarti kalau boleh saya simpulkan boleh nggak musik itu boleh tapi jangan melalaikan begitu Ustadz ya. Jangan melupakan waktu sholat atau terlalu banyak bermusik akhirnya dia lupa belajar, ngafalin Al-Quran, ngafalin hadis begitu ya Ustaz. Begitu juga main musik begitu. Gimana? Berarti yang nggak boleh apanya Pak? Yang nggak boleh apanya? Kalau yang boleh saya simpulkan berarti yang nggak boleh itu menghabiskan waktu terlalu banyak untuk musik gitu. Benar nggak begitu? Yang nggak boleh adalah melalaikan. Betul. Yang nggak boleh melakukan bukan musiknya Pak. Iya. Iya. Pertanyaan saya,
yang melalaikan apakah cuma musik? Oh banyak. Banyak. Artinya Iya. kalau kita tarik kesimpulan dengan cara berpikiran seperti itu, maka bukan cuma musik yang jadi haram. Betul, Jadi haram. betul. Pekerjaan itu jadi haram. Kerjaan, ngobrol begini kalau nggak ada, iya, ngobrol begini kalau nggak ada Ya, faedahnya. ngobrol jadi haram. Betul. Ya, makanya kan kalau itu dipakai dihukumi menetapkan hukum karena tumbang, kita nggak bisa itu, Pak. Semua kena. Iya, benar. Iya. Tak aneh, Pak. Musik benda mati bukan hidup. Benda mati. Artinya kita yang menguasai alat itu. Kita yang menguasai. Iya, kita yang menguasai. Baik, pekerjaan itu. Antum menguasai pekerjaan atau antum menguasai pekerjaan? Kita dikuasai kerja. Kita menguasai pekerjaan. Ya, pekerjaan antum nih. Allahu Akbar. Aja. Antum tinggalin pekerjaan antum atau antum terusin? Seharusnya ditinggalin kita. Terus kita tinggalin. Semua yang kita lakukan itu seharusnya. Kalau antum menguasai di pekerjaan, ya, kalau antum dikuasai itu beda hal. Oke. Itu bukan cuma musik dong. Nah kalau antum yang dikuasai oleh segala sesuatu itu, baik musik, baik pekerja, atau yang lain, berarti antum itu kan lemah dong. Masa antum dikuasai oleh benda mati? Iya. Lagi main gitar. Azan. Allah, lupa. Ini berarti yang lemah siapa yang antum? Tapi siapa yang Gitarnya nggak bisa disalahin ya. Iya, cuma memang tidak bisa dipungkiri itu cara salah satu celah setan. Iya sih, benar. Berarti harus kuatin kita dulu ya Ustadz ya. Tapi semua kembali ke iman. Betul. Kalau kitanya sih kuat, insya Allah kuat, ya apapun panggilan, ya berhenti. Apapun ya seharusnya ya. Contoh kemarin, ya gua antum panggil kan. Iya. Nggak bisa dimundurin, nggak bisa dimajuin. Dan sempat rumah kan? Bisa mengaji kan? Iya. Kajiannya open memang. Ya kan habis itu. Gimana Ustaz? Padahal berkabung sih kan. Ini sedang kemarin di Bandung kemarin. Iya. Kemarin di Bandung kemarin jelas kan? Iya. Jelas ya. Berkabung berapa hari berkabung Pak? 3 hari. Ya, antum berapa lama di jalan ini? Sisa 1 minggu waktu itu ya. Tinggal 1 minggu lagi. Iya, artinya tadi jangan sampai segala sesuatu mengalahkan kita. Kajian open juga, online juga rata-rata. Iya. Tadi kan ini lagi bertaut-taut paman, bibi, ada segala macam gitu kan? Iya. Jadi jangan sampai mengalahkan. Jadi ada secara profesional yang harus kita jaga, mana kita tinggalkan dulu. Ada secara berhutang. Jelas. Jadi berkat alam musik inilah, jadi bisa kemana-mana kita lakukan itu. Kita melebar. Kita bijak menyikapinya kita yang menguatkan atau kita yang dibuat. Maka coba dulu ininya. Jelas? Iya. Baik, kita disini dulu Pak ya. Sampai sini dulu ya. Iya, sampai sini dulu. Kita sampai sini dulu ya Ustadz ya berarti ya. Silakan mau nanya Pak. Sebenarnya tadi saya mau nanya yang ini Ustadz, yang masih bingung yang hadis yang 264. Tadi kan kalau misalnya masalah ada suatu kaum yang membunuh nabinya gitu. Tapi di sisi lain dibikinin masjid buat kuburan nabinya. Itu
beda jauh gitu. Yang satu dibunuh karena nggak suka, tapi kok dibuatin masjid gitu kuburannya gitu. Ini maksudnya gimana gitu? Baik, dalam ilmu mustalahul hadis, ya ilmu cara mengoreksi hadis, yang namanya hadis sahih itu ada syaratnya Pak. Yang namanya hadis sahih itu ada syaratnya. Yang pertama, hadis sahih itu tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, yang lebih sahih derajatnya. Ya. Hadis yang apa tidak boleh bertentangan dengan yang lebih kuat, yang semakna tapi yang lebih kuat hadisnya. Tapi bertentangan. Sama hadis kalau ada jauhan. Apalagi Quran. Nah, jadi kalau ada hadis, ini bertentangan dengan Quran. Oh iya. Quran. Ya. Tapi sebetulnya apabila hadis bertentangan dengan Quran. Ya, orang ngebunuh dibangun masjid. Kan nggak kalau itu. Iya. Iya, orang ngebunuh kan masalah benci kan. Betul. Benci bunuh pasti kan bicara saja tuh. Kayak pernah orang Wanto dan sebagainya gitu kan. Iya. Dibuang. Iya. Atau tinggal dibiarkan dikumpul dirapi. Ya, itu bukan lah. Jadi patung. Ya kan, yang maksudnya akan maka tolak karena bertentangan dengan logika, dengan salah bertentangan. Ya. Jadi walaupun dua hal ini mungkin kalau bertentangan dengan dua tadi, bertentangan dengan hadis yang dua, bertentangan dengan hadis sehat, bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, apalagi bertentangan dengan Quran. Jadi hadis ini kita tolak. Oke, mungkin di situ aja kali Ustaz ya. Ada keperluan mungkin Ustaz. Syukuran jazakallahu khairan. Ya qul fila jazakumullahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal kita di akhirat kelak. Firman Allah, wa qul haq rabbikum, sungguh benar datang dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir, dan semua akan diminta tanggung jawabnya. Dan sabda Rasul, umur umatku tidak jauh di antara 60 sampai 70 tahun. Siapa dari kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti pahala yang berlipat ganda dengan kemahamurahnya. Wallahu a'lam bishawab. Tutup dengan kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Kita tutup ya Ustaz.